Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihan Rahma Putri Irmawan dengan NIM 17106230884 dari Program Studi S1 Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan saya pada Divisi Digital Marketing sebagai Digital Marketing Intern di PT Mitra Tekindo Sejati. Oke, di sini ada beberapa hal yang melatar belakangi saya dalam melaksanakan praktik kerja lapangan, di mana perkembangan infrastruktur di berbagai sektor menyebabkan kebutuhan alat berat terus meningkat. Kondisi ini membuat perusahaan distributor alat berat memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran berbagai proyek. Seiring dengan perkembangan teknologi, perusahaan juga dituntut untuk tidak hanya menyediakan produk yang berkualitas, tetapi juga mampu menjangkau pelanggan dengan lebih efektif. Oleh karena itu, digital marketing menjadi salah satu strategi yang dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan brand awareness, serta membangun kepercayaan pelanggan. PT Mitra Tetindo Sejati sebagai salah satu perusahaan distributor alat berat telah menerapkan digital marketing sebagai media promosi, edukasi produk, dan komunikasi dengan pelanggan. Berdasarkan hal tersebut, saya melaksanakan praktik kerja lapangan di Divisi Digital Marketing PT Mitra Teknindo Sejati untuk mempelajari bagaimana strategi digital marketing diterapkan dalam industri alat berat, terutama dalam mendukung pemasaran kepada pelanggan khususnya B2B, sekaligus mengembangkan keterampilan di bidang digital marketing. Selanjutnya, di sini ada profil perusahaan yang dimana PT Mitra Tetindo Sejati atau MTS merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi dan penjualan alat berat serta kendaraan komersial yang berdiri sejak tahun 2018. Perusahaan ini melayani kebutuhan berbagai sektor industri seperti konstruksi, pertambangan, logistik, manufaktur, dan infrastruktur. Selain menjadi dealer resmi berbagai merek alat berat internasional, PT Mitra Teknindo Sejati juga menyediakan spare part serta layanan after sale service untuk mendukung kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Dan di sini ada visi misi dari PT Mitra Teknindo Sejati. Di sini visi dari PT Mitra Teknindo Sejati yaitu menjadi perusahaan penyedia alat berat yang berstandar internasional dengan mengutamakan kualitas produk dan layanan purna jual serta dapat berkontribusi bagi kemajuan pembangunan ekonomi dan infrastruktur Indonesia. Dan di sini ada misi dari PT Mitra Teknindo Sejati, yaitu pertama, menjadi mitra usaha yang bisa diandalkan dalam pengadaan alat dan dapat menyelesaikan segala permasalahan customer di alat berat. Yang kedua, menciptakan sumber daya manusia yang profesional dan handal di bidangnya masing-masing agar perusahaan terus bertumbuh dan dapat memberikan layanan terbaik bagi semua mitra usaha. Dan yang terakhir, menjunjung tinggi kejujuran dan perilaku, meningkatkan etos kerja dan lingkungan kerja yang baik demi tercapainya kenyamanan, kemajuan, dan kesejahteraan shareholder. Oke, di sini ada struktur organisasi dari PT Mitra Teknindo Sejati. Jadi, selama pelaksanaan praktik kerja lapangan, saya ditempatkan di divisi digital marketing yang berperan dalam mendukung kegiatan pemasaran perusahaan melalui berbagai platform digital. Selama PKL, saya terlibat dalam berbagai aktivitas seperti melakukan riset ide konten, mengelola media sosial, memproduksi dan mengedit konten, menulis artikel untuk website, serta mendukung kegiatan promosi perusahaan, termasuk pameran dan juga exhibition. Jadi, melalui berbagai aktivitas tersebut, saya memperoleh pengalaman dalam menerapkan strategi digital marketing secara langsung di lingkungan kerja profesional, sekaligus mengembangkan keterampilan kreatif, analitis, dan komunikasi yang relevan dengan bidang yang dipelajari. Oke, selanjutnya di sini ada scope of work atau ruang lingkup pekerjaan yang selama ini saya jalani selama saya melakukan praktik kerja lapangan. Yang pertama di sini social media production content. Jadi, pada kegiatan social media production content, saya terlibat dalam seluruh proses pembuatan konten media sosial perusahaan, mulai dari tahap riset, perencanaan, produksi, hingga publikasi. Pada tahap awal, saya melakukan riset tren dan ide konten, kemudian menyusun konten brief dan skrip sebagai acuan produksi. Setelah konsep disetujui oleh mentor, saya melakukan konten shooting.
Dan juga terkadang saya membuat desain dan mengedit foto dan video agar sesuai dengan identitas visual perusahaan. Selanjutnya, konten akan melalui proses review dan approval. Jadi setelah disetujui, saya menyusun caption dan hashtag, kemudian konten dipublikasikan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Melalui proses tersebut, saya memperoleh pengalaman dalam menerapkan strategi digital marketing secara langsung di lingkungan kerja yang profesional. Selanjutnya, handle PIC Instagram Teknindo Karir. Jadi pada kesempatan ini saya dipercaya sebagai PIC akun Instagram Teknindo Karir yang berfokus pada employer branding dan media rekrutmen perusahaan. Jadi sebagai PIC, saya bertanggung jawab mengelola konten, menjadwalkan unggahan, serta mengevaluasi perform akun menggunakan Instagram Insight untuk mengukur efektivitas strategi konten yang diterapkan. Dari hasil evaluasi Instagram Insight terlihat di sini bahwa strategi konten diterapkan memberikan hasil yang cukup positif. Jadi selama saya memegang Instagram Teknindo Karir dengan dalam waktu kurang lebih 4 bulan, akun Teknindo Karir memperoleh 58.706 views dan berhasil menjangkau 32.911 akun dengan peningkatan reach sebesar 142,5% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Selain itu, akun juga mencatat 34.371 interaction yang meliputi likes, comment, and share yang menunjukkan bahwa audiens tidak hanya melihat komen, tapi juga aktif memberikan respon. Dan juga jumlah pengikut pun meningkat sebesar 18,8% dengan konten berformat Reels menjadi jenis konten yang memberikan performa terbaik. Secara keseluruhan, hasil tersebut menunjukkan bahwa strategi pengelolaan konten yang diterapkan berhasil meningkatkan reach, interaction, and growth akun sehingga mendukung efektivitas employer branding dari Teknindo Karir. Oke, selanjutnya di sini multi brand content management. Jadi selain mengelola konten untuk PT Mitra Teknindo Sejati, saya juga terlibat dalam pengelolaan media sosial beberapa brand di bawah naungan Teknindo Group, yaitu Teknindo Konstruksi Fondasi, Legong, dan juga Teknindo Energi Indonesia. Nah, pada TKF, saya membuat konten brand introduction serta desain carousel yang menggabungkan unsur-unsur edukasi dan juga soft selling. Pada TEI, saya berkontribusi dalam pembuatan konten brand introduction dan juga video promosi produk mulai dari penyusunan konsep hingga proses editing. Sementara itu, pada Legong Indonesia, saya terlibat dalam kegiatan content planning dan juga penyusunan content brief, editing konten, serta pengembangan tampilan akun melalui Instagram Story Highlight dan juga konten interaktif melalui IG Story. Jadi melalui pengelolaan beberapa brand ini, saya memahami bahwa setiap perusahaan memiliki karakteristik, identitas, dan target audiens yang berbeda-beda, sehingga strategi konten yang diterapkan juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing brand. Selanjutnya, website content writing. Jadi selain mengelola konten media sosial, saya juga terlibat dalam penulisan artikel untuk website perusahaan. Jadi prosesnya dimulai dengan melakukan riset topik menggunakan berbagai referensi. Salah satunya saya menggunakan Google Trends. Google Trends ya. Jadi melalui platform tersebut saya mencari keyword yang sedang memiliki traffic atau volume pencariannya tuh tinggi. Jadi sebagai dasar saya itu dalam menentukan ide artikel yang relevan dengan industri perusahaan. Setelah itu, saya menyusun artikel dan mengajukannya untuk melalui proses review sebelum dipublikasikan. Selain menulis artikel, saya di sini juga membuat banner sebagai visual pendukung. Jadi setelah seluruh konten memperoleh persetujuan, artikel akan dipublikasikan melalui website perusahaan. Jadi melalui kegiatan ini saya memperoleh pengalaman dalam penulisan artikel website serta memahami proses pengelolaan konten digital secara menyeluruh. Oke, next adalah event and exhibition support. Jadi pada kegiatan ini saya berkesempatan juga berpartisipasi dalam event Indonesian Smart Logistic and Supply Chain Expo 2026, di mana PT Mitra Teknindo Sejati hadir sebagai dealer resmi CHL untuk memperkenalkan produk material handling kepada para pengunjung. Jadi selama pameran saya mendukung aktivitas promosi digital dengan membuat konten publikasi sebelum acara, mengedit konten, serta membuat event rekap yang mendokumentasikan jalannya pameran. Selain itu, saya juga melakukan dokumentasi foto dan video serta membantu operasional booth dengan berinteraksi langsung bersama pengunjung dan juga calon pelanggan. Melalui kegiatan ini, saya memperoleh pengalaman dalam pelaksanaan promosi, dokumentasi event, serta meningkatkan kemampuan komunikasi dan interaksi dengan calon pelanggan secara langsung.
Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke dalam bagian tantangan yang dihadapi selama melaksanakan praktik kerja lapangan dan juga solusi yang saya berikan. Oke, jadi selama melaksanakan praktik kerja lapangan, saya menghadapi beberapa tantangan dalam menjalankan tugas di divisi digital marketing. Untuk tantangan pertama adalah menentukan ide konten yang relevan untuk industri alat berat. Karena target audiens perusahaan itu cukup spesifik, seperti mungkin kontraktor, perusahaan konstruksi, hingga pertambangan gitu. Untuk mengatasinya, saya rutin melakukan riset tren, mencari referensi dari berbagai platform digital, dan juga berdiskusi dengan mentor agar konten yang dibuat tetap menarik dan sesuai dengan kebutuhan audiens. Lalu untuk tantangan yang kedua adalah memahami product knowledge dari berbagai produk perusahaan yang memiliki fungsi dan spesifikasi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk solusinya ini sendiri, saya mempelajari katalog, website, dan brosur perusahaan, serta aktif berdiskusi dengan tim internal agar informasi yang disampaikan dalam konten tetap akurat. Lalu, untuk tantangan yang ketiga, saya sedikit terkendala dalam menjaga kreativitas karena proses produksi konten ini dilakukan secara berkelanjutan. Jadi, saya cukup burn out dalam menjalani masa-masa praktik kerja lapangan ini. Lalu, untuk solusinya, untuk diri saya sendiri, untuk mengatasinya, saya terus mencari inspirasi dari berbagai sumber, mengeksplorasi format konten yang baru, serta mengatur waktu istirahat agar tetap produktif dan mampu menghasilkan ide-ide yang kreatif. Oke, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Di sini sebagai penutup, dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan di Divisi Digital Marketing PT Mitra Teknindo Sejati memberikan pengalaman bagi saya dalam memahami penerapan strategi digital marketing khususnya pada industri alat berat. Selama PKL, saya tidak hanya mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, tetapi juga mengembangkan hard skill dan juga soft skill melalui berbagai aktivitas seperti pengelolaan media sosial, produksi konten, pengelolaan multi-brand, penulisan artikel website, hingga keterlibatan dalam kegiatan exhibition. Meskipun terdapat beberapa kendala seperti menemukan ide konten, memahami product knowledge, dan menjaga kreativitas, seluruh tantangan tersebut dapat diatasi melalui riset, pembelajaran secara mandiri, dan juga koordinasi dengan mentor dan tim perusahaan. Jadi secara keseluruhan, kegiatan PKL ini telah mencapai tujuan yang diharapkan dan menjadi bekal yang berharga bagi saya untuk menghadapi dunia kerja profesional khususnya di bidang digital marketing. Oke, mungkin sekian untuk presentasi laporan praktik kerja lapangan dari saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.